halo semuanya. Jadi di konten gue kali ini, gue bakal ngebahas yang sebelumnya kalian nggak pernah tahu dan kalian nggak tahu sih kayaknya. Nah, yang bakal gue bahas yaitu adalah kalian tahu ini apa? Yap, ini adalah mainan. Dan kalian tahu gak sih mainan ini tuh proses bikinnya kayak gimana? Dan gue di sini nggak sendirian, gue bakal ditemenin sama temen gue yaitu Arham. Jadi buat kalian yang pengen buat mainan kayak gini, mainan custom, Avenger, Star Wars atau mainan ML juga bisa ya? Bisa. Jadi nanti gue bakal share Instagram, nomor handphonenya, nama toko online-nya gue bakal share di bawah video ini. Nah guys, kali ini gue udah sama temen gue dan namanya? Arham. Nama lengkapnya? Arham Adat. Okay. Panggilannya Aam. Oh, Aam panggilannya. Oke, nah guys, ini Arham ini, temen gue ini Arham, dia itu adalah salah satu owner ya, bisa dibilang? Salah satu owner sih. Owner ya? Owner ada 3D. dua soalnya. Ada tiga? Ada tiga, siapa aja tuh? Yang pertama gua, yang kedua ada Adam, dia yang pencetusnya 3D printer ini. Oke. Terus ya yang terakhir ada si Edo. Edo ya? Edo. Awalnya gua sama teman gua tuh yang si Adam itu pengen bikin diorama. Awalnya dari hobi sih sebenarnya, dari hobi. Kita pengen bikin diorama, cuma kan kalau misalnya bikin diorama itu kan bikin orang-orang kecil gitu kan agak susah ya. Iya, betul. Jadi kita mutusin untuk beli 3D print awalnya tuh. 3D print. Awalnya dari hobi nih. Terus nggak lama kemudian gue kepikiran, gue ngeliat-liat di di e-commerce gitu ya. Wah, orang ini kok ada yang jualan dari 3D print nih, banyak banget. Menurut gue itu suatu peluang lah, peluang bisnis gitu, bisnis yang baru gitu. Akhirnya gue ngajak si teman gue nih, Adam nih, kenapa kita nggak bikin spare part mobil aja? Oke. Kan spare part mobil itu kan mahal ya. Betul. Dan kebanyakan juga dari plastik kan. Gitu Iya, ya. betul sih. Kenapa kalau kita nggak bikin sendiri aja? Kita bisa sendiri aja gitu kan, dengan budget yang lebih murah gitu. Iya. Dibandingin harus beli alat yang mahal gitu, kayak alat cetak gitu yang lebih mahal. Oke, iya sih. Nah, cukup unik sih teman-teman dari bisnis yang Arham dan teman-teman yang jalanin. Gue cukup wah gitu. Ini ternyata gokil sih. Nah, terus setelah produk-produk yang lu udah buat, nah biasanya lu tuh masarinnya kemana aja sih? Lewat temen kah, WhatsApp, atau toko online, Instagram, atau gimana? Banyak sih, kita masarin lewat Instagram, masarin lewat Facebook, masarin lewat kayak kita nawar-nawarin juga sih ke kayak desainer interior gitu ya. Oke. Kalau desainer interior itu kemarin kita nawarinnya ini lebih ke furniture sih. Furniture lebih ke kayak lampu, pot gitu-gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk part otomotif kita baru lewat Tokopedia aja sih paling. Yes, Tokopedia ya, masih. Oke. Nah, untuk harga jualnya dari harga itu berapa? Dari harganya yang paling murah dan paling termahal tuh biasanya berapa tuh harganya? Untuk produk-produk 3D printing ini? Yang mana tuh? Yang lain apa nih? Kan kita ada banyak nih, ada otomotif, ada furniture, ada household. Oke, dari otomotif dulu nih, yang dari tadi mobil BMW ya. Dari untuk harganya dari rate-nya itu dari berapa sampai berapa gitu? Oh, kalau BMW ya, kita ngeproduksi untuk BMW saat ini sih kita ngeproduksi untuk BMW E30, E36 sama E46. Baru tiga itu doang sih. Terus paling murahnya sih kita jual tuh di harga 12.000-an untuk door pin lock ya, buat ngebuka pintu gitu. Ya, paling mahalnya kita jual lebih ke ini sih, part yang di luar mobil sih, kayak body kitnya gitu ya. Body kitnya kita ngejual kemarin bagian air scoop-nya itu yang di bawah bumper tuh kita jual kisaran harga 180.000-an. 180.000 sepasang gitu. Bisa dibilang ini tuh harganya cukup terjangkau ya untuk orang-orang yang punya mobil. Harga segitu ya murah lah, iya gak sih? Bisa dibilang begitu, soalnya kan kita mencoba untuk menekan harga pasar sih sebenarnya. Oke. Misalnya yang ori BMW aja itu untuk karet siku satunya itu 90.000, sedangkan kita jual cuma 35.000 satu. Ya. Harga orinya itu 90.000 dan di teman gue cuma 30.000. 35.000. Parah sih. Ya, bisa dibilang bahannya hampir mirip lah ya, hampir sebanding ya. Untuk dari segi bahannya atau gimana? Dari bahannya sih hampir mirip dengan orinya. Itu kan lumayan, bisa 60.000, 60.000-nya bisa kalian jajanin buat beli. Bener tuh. Sensor.
Biasanya sensor. Oke. Nah, kalau untuk mainan, untuk action figure itu gimana tuh? Kalau untuk action figure gitu sih sebenarnya kita by request aja ya. By request ya? By request aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau request kayak kemarin tuh ada yang request topeng Tobi, nah, baru kita bikin gitu. Oke. Kalau boleh tahu, mesin yang lo gunain tuh mesinnya mesin seri apa tuh? Kita kebetulan mesinnya ada 4 ya. Yang pertama tuh kita pakai Bambulet. Yang kedua kita pakai Elego. Yang ketiga kita pakai Kingron, yang keempat Kingron lagi. Cuma Kingronnya rada besaran. Lebih besar. Dan dia udah ada apa ya? Udah cepat lah gitu ya dibandingin mesin yang sebelumnya itu. Oke. Nah, teman-teman, ini di belakang gua ini adalah hasil dari cetakan mesin 3D printing 3D ya. print ya. Nah, ada 1 2 3 4 5 6. Wah, banyak guys, gak kehitung. Nah, kalau boleh tahu ini si kucing nih, si Garfield. Garfield ini proses pembuatannya berapa lama nih si Garfield? Nah, kebetulan untuk yang multicolor kayak gini tuh kita agak lama bikinnya ya. Soalnya kan dia apa namanya? Habis ngeprint satu warna ini dia bakal ngeprint warna selanjutnya. Nah, warna yang apa sebelumnya itu dia bakal ngebuang dulu tuh. Ya itu perlu waktu. Untuk si kucing Garfield ini kita ngebikinnya tuh 18 jam. 18 jam. 18 jam. Jadi sebenarnya kalau mau enak tuh ngeprintnya langsung banyak, jangan satuan kayak gini. Biar lebih efisien juga gitu. Efisien ya. Oke. Nah, ini kan kita ada beberapa apa namanya? Miniatur yang kita bikin ya. Ini salah satunya ada mobil Jeep Willy gitu. Ini tuh materialnya beda-beda, teman-teman. Kayak apa bodinya ini kita pakai materialnya itu PLA. PLA tuh apa ya? Material paling dasar di 3D print sebenarnya dan paling mudah dibentuk. Terus yang untuk bannya ini kita pakai material yang rubber-like. Rubber-like itu material yang lebih apa ya? Lebih lentur lah, kayak karet gitu. Dia nama materialnya itu TPU. TPU tuh tempat makan umum kan? Bukan. Apa tuh TPU? TPU itu ada kepanjangan tapi ada kepanjangan. Nanti gue bakal nanti gue highlightin di Google ya apa arti TPU itu nanti. Boleh. Oke. Gue lupa juga soalnya TPU itu apa. Soalnya TPU yang gue tahu itu tempat pemakaman umum. Oke. Nah, ini kalau untuk mobil ini prosesnya berapa lama nih pembuatannya? Ini sih kita ngeprintnya satuan ya. Kalau dihitung-hitung mungkin bisa 16 jam mungkin ya. Nah, jadi teman-teman, proses 3D printing itu nggak langsung cetak langsung jadi, enggak, ya kan? Betul. Jadi dia tuh harus satu-satu, misal dari bannya dulu, terus dari kacanya ini, ya kan ya? Nah, terus dari ini nggak rusak kan? Bisa panik gue bisa dipasang lagi. Nah pokoknya gimana sih? Nah, jadi 3D printing itu nggak kayak printer buku. Kalau printer buku kan dia langsung cetak langsung jadi semua kan? Betul. Nah, kalau 3D printing itu dia tuh harus berpart-part. Misal dari bannya dulu, kacanya dulu, stangnya juga. Kalau untuk apa namanya model yang kompleks kayak gini ya. Tapi kalau misalnya untuk model yang sederhana kayak gini itu dia nggak perlu cetak berkali-kali, cukup sekali print aja dia langsung jadi. Langsung jadi ya? Langsung jadi. Ini guys. Ini ada Iron Man, tapi sayang Iron Man itu belum ada warnanya, guys. Ironis Man. Ironis Man. Dia belum ada bajunya, belum ada warnanya. Nah, ini kita ngeprint itu sebelum ada printer yang bisa multicolor. Jadi dia masih single color aja. Single color. Nah, kalau printer yang single color tuh biasanya yang cocok itu buat bikin apa tuh? Single color sih lebih cocok bikin apa ya? Warna apa ya? Part-part yang sederhana aja sih, kayak part mobil gitu ya, kayak apa namanya pot tanaman gitu kan dia single color ya, satu warna. Gitu. Kalau yang multicolor gitu ya paling kita kayak bikin miniatur gini sih, gitu, kayak Garfield gini. Tapi guys ini keren sih, dia punya dua warna, warna ungu dan warna hitam. Nah ini beda material nih. Nah, guys, gimana tuh? Dia kan ada warna ungu sama warna hitam ya. Dia tuh si material itu, si filamennya itu mana ya? Bentar gue contohin nih. Nah, ini tuh namanya filamen guys. Filamen tuh dia material untuk apa namanya? Apa ya? Tintanya ini ya 3D print lah. Tintanya 3D print. Dia tuh panjang-panjang gini. Ini kayak benang pancingan ya? Iya betul. Beda ini plastik. Oh plastik ya. Plastik. Gue kira ini buat mancing itu. Nah bahannya. Kalau yang apa namanya dual color gitu dia ini apa emang ada dua warna. Jadi yang misalnya yang ininya tuh ungu, yang ini hitam gitu. Wah jadi si satu gulung itu udah punya beberapa warna gitu? Iya.
Gua kira tuh Bahkan ada yang 3 warna juga. Gue kira tuh di-split Ham, jadi ini sama itu nu digabungin. Enggak gitu caranya. Bisa juga kayak Oh, gitu. bisa. Cuma kurang efisien. Oh, jadi lebih baik dengan di gulungan gini, tapi di gulungan itu ada beberapa warna ya? Betul. Nah, oke. Nah, tapi harganya lebih mahal kalau yang kayak gitu. Harganya kisaran berapa tuh yang 2 sampai 3 warna itu? Kalau yang untuk 2 warna sih kemarin gue beli di 200-an ya, 230-an ya. Per 1000 gram, 1000 gram tuh 1000 gram ya? sekilo. Sekilo. Satu roll tuh sekilo dia. Kalau untuk 3 warna tuh ada di kisaran 300-an. Kalau untuk bahannya sendiri tuh biasanya per rollnya itu bisa buat berapa action figure? Tergantung ukurannya sih. Kalau misalnya kayak gini ya, kita bikin kayak gini tuh sekilo tuh Bisa bikin berapa? bisa dibikin kisaran mungkin 10 atau lebih ya. 10 lebih? 10 atau lebih ya, sekilo tuh. Tergantung ini juga sih, ini kan ada namanya infill. Infill tuh apa tuh? Infill tuh jadinya dalamnya itu nggak kopong gitu. Oh, oke. Dalamnya tuh ada isinya, biar dia agak berat gini. Agak berat kan, ya? agak Berarti ini berat. kopong ya? Ini infillnya gue setting di 15%. Oh, Kalau misalnya mau lebih berat lagi bisa di setting di 100%. 100%. 100%. Iya. Oh, oke. Nah, kita kan nyeting 15% tuh biar hemat ya, biar Betul hemat sih. material. Soalnya kan kita banyak yang mau dibikin juga. Nah, guys, nanti si action atau minifigure nanti gua shoot satu-satu ya, biar nanti kalian bisa ngelihat detail-detailnya. Jadi ya, wah, ini gokil banget sih. Nah, ini guys, ini tuh ada kayak apa di PUBG tuh kayak airdrop nih. Buat kalian yang suka main PUBG dan pengen punya airdrop di rumah, ya pesan lah di temen gua. Nah, kita buka ya. Ini apa namanya? Ini sebenarnya sih ini ya rak case kamera ya. Jadi kayak kamera GoPro Dan gitu. itu ada kuncinya ya? Ada kuncinya. Bisa dikunci juga. Ini belum gue bikin yang ini nih. Wah. Ada penguncinya gitu biar lebih aman lah. Wah, gokil sih. Jadi buat kalian yang content creator atau kayak gua yang suka ngerekam, suka hobi foto, dan kalian bingung nyimpan baterai di mana kan, takut hilang, takut ke tekan-tekan. Kalian bisa nih beli kotak box ini buat simpan baterai, nyimpan mic, bisa. Micro Dan SD juga micro bisa. SD bisa ya. Micro SD Nah, juga bisa. karena ini penyimpanannya tuh cukup luas dan cukup lah buat nyimpan 2 baterai sama card bisa sampai 5 sampai 10 SD card kalau disimpan di sini. Ini kita bisa custom juga sih. bisa custom juga ya. Ukuran bisa kita custom, dalamnya pun buat nyimpan apa kita bisa kita custom juga. Misalnya yang mau full nyimpan SD card doang kita bisa customin Bisa ya? gitu. Atau enggak yang kameranya doang kita bisa. Nah, kalau disimpan di sini pakai tulis nama siapa, nama orang bisa banget. Kita bisa custom banget, juga. guys. Untuk printer yang lu punya sekarang, kan kalau tadi gak salah kan ada 4 printer ya yang lu punya. Nah, itu satu printernya tuh harganya berapaan? Beda-beda sih. Untuk printer pertama yang gue beli itu Kingroon ya. Kingroon KP3S V2 Pro. Itu di kisaran harga 3,5 juta. 3,5 juta. 3,5 juta tuh. Itu yang ukurannya 20x20, ukuran ini ya, printnya ya. Printnya. Print size-nya ya. Oke. Terus printer yang kedua gue beli itu Kingroon lagi. Kingroon lagi. Cuma lebih murahan dia. Soalnya dia belum ada fitur biar cepat ngeprintnya tuh. Dia masih lambat ya? Masih lambat. Itu ada di harga 1,8-an. 1,8. 1,8. Terjangkau banget nih. Kalau dibanding misal kita ngelihat ke balik ke masa lalu ya, di tahun 2019 aja pas awal gue masuk kuliah tuh gue nyari-nyari 3D print ya. Harganya masih di belasan juta, masih 20. Belasan juta? Iya. Ih, gokil. Masih 20, masih 19. Nah, itu gua kayak mikir-mikir lagi mau beli kan. Nah, kebetulan belum lama ini awal tahun ini tuh gua ngecek-ngecek tuh iseng-iseng sama temen gua, ngecek harga 3D print. Wah, kok murah banget nih, ada harga 3D printer cuma 3,5 juta. Gua sama temen gua langsung gasin dong, langsung beli itu lah gitu. Karena apa ya? Karena udah terjangkau aja sih makanya gua langsung beli. Oke. Terus printer selanjutnya tuh gua beli Elego. Printer terbesar gua tuh saat ini. Dia ukurannya tuh ada di kisaran 43 cm kali 48 cm. Biasanya tuh gua buat ngeprint part-part mobil yang gede tuh. Kayak white fender, kayak apa namanya, lipsnya mobil, diffuser. Pokoknya yang gede-gede lah gitu. Gitu. Terus yang terakhir gua punya printer terakhir yang gue beli itu ada di Bambu Lab. Bambu Lab. Nah, ini ya, Bambu Lab. Nah, yang ini printernya tuh. Ini gue beli kemarin tuh gue sama teman gue beli tuh di harga untuk printernya sendiri di harga 4,8. Dia kan ada fitur multicolor yang ini ya. Multicolor ya. Multicolor itu di harga 3,4. Gitu. 3,4. Oke. Nah,
Kalau boleh tahu, si bahan ini tuh bisa digunain ke semua printer, apa cuma printer-printer tertentu doang nih? 3D printer itu kan ada yang namanya 3D printer FDM. Oke. FDM tuh yang dari plastik, material tuh. Heeh. Material plastik tuh kayak gini nih. Dari apa namanya, filamen kayak gini. Filamen ya, oke. Terus ada 3D printer yang dari resin. Resin, oke. heeh. Resin, dia tuh perlu material dari resin gitu ya, cairan gitu. Cairan. heeh. Nanti mengeras kan? Nanti mengeras Mengeras, gitu. Nah, dia cara ngebikinnya itu dia pas ngeprint tuh kalau resin dia nembakin sinar UV Oh, oke. kalau si resinnya itu. Dan butuh waktu lebih lama daripada printer FDM ini. Oh, Dan prosesnya pun nggak yang langsung jadi dia. Dia harus di curing dulu. curing. Oke, apa tuh curing? Curing tuh proses untuk apa ya? Jadi setelah di print pakai UV itu, disinarin UV itu, dia bakal di curing dulu. Curing tuh kayak dimasukin ke alkohol dulu, Oh, oke. biar dia lebih mengeras gitu, biar lebih kokoh gitu. Oke, iya. Jadi semua printer apakah bisa pakai bahan ini? Apa cuman printer tertentu doang yang bisa pakai bahan ini? Cuma printer FDM doang yang bisa. FDM doang yang bisa ya? FDM. Pokoknya semua jenis printer FDM bisa pakai bahan ini ya? Bisa banget, termasuk bambu lab, Bambu lab juga bisa ya? termasuk bambu lab. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah tonton video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Gue Hanhan dan teman gue Raham. Gue juga terima kasih Terima banget kasih banyak nih. ya. Udah Oke. dia undang ke podcast lu ini nih. mantap ini. Oke, makasih udah datang di channel gue. Semoga kita bisa terus Silaturahmi lah. Ya, bisa menjaga silaturahmi ya. Dan ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.